Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dengan pembelajaran geografi bersama Ibu Siti Roma Komara. Di sini pada hari ini untuk pertemuan ini kita akan membahas atau akan mempelajari tentang persebaran flora dan fauna di Indonesia dan di dunia. Baik, anak-anak, untuk pertemuan hari ini kita tidak akan langsung bahas keseluruhannya bagaimana persebaran flora dan fauna di dunia dan Indonesia. Yang akan kita bahas untuk pertemuan hari ini kemungkinan kita akan membahas tentang persebaran flora dan fauna di dunia. Baik, untuk selanjutnya sebelum kita membahas bagaimana persebaran flora dan fauna dunia, kita perlu tahu dulu apa sih pengertian dari flora dan fauna? Atau mungkin kita sering mengenal istilah flora dan fauna itu adalah hewan dan tumbuhan. Nah, di sini Ibu sudah menampilkan pengertian dari flora dan fauna. Flora yaitu menjelaskan tentang semua jenis tumbuh-tumbuhan yang ada di dunia atau dengan kata lain, flora merupakan dunia tumbuh-tumbuhan. Fauna adalah dunia hewan. Semua jenis hewan yang ada di muka bumi ini merupakan bahan kajian dari fauna. Ya, itu pengertian dari flora dan fauna. Selanjutnya, nah bisa kalian lihat ini adalah persebaran flora dan fauna yang ada di dunia. Simbol-simbol ini menunjukkan biota atau komunitas persebaran flora maupun fauna. Tapi yang tampilan di sini adalah persebaran flora di dunia ya. Baik, di sini tidak akan dijelaskan secara detail bagaimana persebaran peta di sini. Kita langsung kepada materi aja ya, yang berkaitan dengan persebaran flora dunia. Nah, di sini persebaran flora dan fauna di dunia, makhluk hidup di bumi hidup di sebuah sistem yang dinamakan dengan biosfer. Biosfer dapat diartikan sebagai lingkungan tempat tinggal makhluk hidup, terutama flora dan fauna. Itu ranah dari biosfer. Nah, biosfer ini ada beberapa faktor yang mempengaruhi dalam persebarannya. Salah satunya yang pertama adalah kondisi iklim atau klimatik. Yang kedua, keadaan tanah atau edapik. Yang ketiga, pengaruh makhluk hidup atau biotik. Dan yang keempat, pengaruh tinggi rendahnya suatu tempat di bumi. Yang mana hal tersebut akan mempengaruhi terhadap intensitas sinar matahari. Mudah-mudahan kalian bisa dipahami ya. Kita jelaskan satu persatu apa faktor-faktor tersebut. Nah, yang pertama tadi udah dikatakan, faktor klimatik. Faktor klimatik itu berkaitan dengan iklim. Salah satunya di sini yang berkaitan dengan iklim adalah suhu. Suhu menjelaskan tentang bagaimana spesies memiliki persyaratan suhu di lingkungan hidup optimal. Kemudian yang kedua, kelembaban udara. Kelembaban udara juga dominan terhadap persebaran flora dan fauna. Salah satunya untuk meningkatkan kelembaban yang berpengaruh langsung terhadap persebaran tumbuhan. Kemudian yang ketiga, angin. Angin sebagai alat transportasi yang dapat memindahkan uap air dari suatu tempat ke tempat yang lain. Kemudian air. Air merupakan penyebaran dan kerapatan tumbuhan yang bergantung dari tinggi rendahnya curah hujan. Karena suatu wilayah kan curah hujannya berbeda ya. Kemudian selanjutnya faktor yang kedua yaitu faktor edapik. Atau tadi udah kita kenal bahwa faktor edapik itu berkaitan dengan tanah. Apa saja yang berkaitan dengan faktor edapik? Salah satunya ada humus, ada unsur hara, tekstur tanah, dan air. Kita jelaskan ya, humus. Humus merupakan sumber makanan bagi tanaman dan akan berperan baik bagi pembentukan tanah dan menjaga struktur tanah. Kemudian unsur hara. Unsur hara juga merupakan zat-zat yang ada di alam yang diperlukan makhluk hidup dalam proses pertumbuhan dan perkembangbiakan. Kemudian yang ketiga, tekstur tanah. Keadaan tekstur tanah sangat berpengaruh terhadap keadaan sifat-sifat tanah yang lainnya. Yang keempat, air. Air sangat sedikit maupun berlebihan dapat berakibat buruk bagi tanaman.
Faktor-faktor edapik ini yang berkaitan dengan tanah kita sudah bahas sebelumnya di kelas 10, yaitu pada bab pedosfer ya. Mudah-mudahan kalian masih mengingatnya. Kemudian selanjutnya faktor yang ketiga yaitu faktor fisiografi, yaitu faktor yang berkaitan dengan persebaran tumbuhan, yaitu dilihat dari ketinggian tempat dan bentuk wilayah. Kemudian yang keempat, salah satunya adalah faktor biotik. Faktor biotik ini berkaitan dengan makhluk hidup. Makhluk hidup itu terdiri dari manusia, hewan, dan tumbuhan. Manusia memiliki peran penting, salah satunya dapat menjaga kelestarian maupun mengubah tatanan kehidupan flora tersebut. Tanaman, tanaman juga sama ya, berpengaruh terhadap keadaan tumbuhan lain. Hewan, yaitu dapat membantu proses terjadinya penyerbukan dan penyebaran biji-biji tumbuhan. Jadi ketiga unsur ini saling keterkaitan dan saling membutuhkan. Jadi perannya sangat dominan ya terhadap persebaran flora dan fauna. Kemudian selanjutnya, sarana persebaran flora maupun fauna ya. Salah satunya di sini yaitu ada lahan. Lahan adalah hampir semua fauna maupun flora juga sama ya, menggunakan lahan sebagai media untuk berpindah tempat. Terutama ini faunanya ya. Kalau lahan untuk tumbuhan sebagai media untuk tumbuh ya. Kemudian yang kedua, angin. Flora dapat menggunakan angin untuk bermigrasi dari yang unsur berat sampai yang ringan benihnya. Kemudian yang ketiga, pengangkut manusia. Baik secara sengaja ataupun tidak, manusia dapat menyebabkan perpindahan flora. Dengan akal dan pikiran, manusia kadang bisa merubah sesuatu yang tidak memungkinkan menjadi hal yang memungkinkan. Malah menunjukkan adanya estetika dari hasil karya tersebut. Kemudian yang keempat, air. Air yaitu menyebabkan perpindahan mudah terjadi, baik itu benih tumbuhan yang terangkut maupun yang berpindah tempat dengan media aliran air. Mungkin untuk pertemuan hari ini cukup sampai sini. Sekian. Mudah-mudahan apa yang kita bahas untuk pertemuan hari ini, persebaran flora, terutama persebaran flora, dilihat dari faktor-faktor yang paling dominan untuk persebaran flora tersebut. Mungkin untuk pertemuan hari ini cukup sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.